Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Snapki, kamu dapat apa Snapki? Wih, kucing guys, dapat kadal. Oke guys, hari ini kita mau bahas sistem pengisiannya si Kijang Doyok ya. Kijang Doyok tuh, yang masih pakai regulator model itu atau sering disebut remi ya, ada yang nyebutnya remi. Pokoknya kita bahas sistem pengisiannya. Ngopi sih guys, oke. Oke, lanjut guys. Yang mau kita bahas ini kan sistem pengisian. Apa sih sistem pengisian? Nah, sistem pengisian itu dimana sebuah perangkat atau sistem yang tugasnya mengisi daya balik ke baterai yo. Kalau daya baterai kita pakai nggak ada yang ngisi daya baterai habis, mesinnya mati. Sama aja kita nggak pakai mesin toh ya, enggak, sama aja kita jalan pakai baterai. Ngono kira-kira guys. Nah, kenapa nggak sekalian bikin mobil listrik, baterainya habis berhenti dicas kan gitu. Nah, makanya di sebuah mesin konvensional ataupun mesin modern dibekali dengan perangkat sistem pengisian. Perangkatnya apa saja isinya? Alternator ya, ini kan yang tipe lama, alternator, regulator, fusibeling kalau masih ada. Nggak enak guys fusibeling. Nah, fusibeling itu gunanya untuk sikring ya guys, sikring induk. Ketika nanti arus dari alternatornya itu loss dol ya guys, loss dol, arusnya besar masuk ke sana, baterainya sudah full, jadi fusiblingnya putus, supaya semua perangkat terputus, nggak ada lagi yang bisa rusak atau terbakar di dalam kabinnya gitu. Ketika sikringnya putus ya udah wes beres gitu kan, nggak ada kebakar. Nah, kalau yang model sekarang alternatornya sudah dilengkapi IC regulator ya, tulisannya IC regulator, IC regulator. Jadi letaknya langsung di dalam alternator, nggak ribet-ribet lagi ada di luar gini, nggak setting-setting lagi, jebol buang ganti yang baru yo. Ini masih bisa diotak-atik, salah otak-atik jeblok aki nih guys. Jadi gini, ini cerita, katanya unit ini sudah mati suri ya guys ya, mati lama. Kemarin tak tarik malam, sekalian kita narik Honda Jazz-nya yang overheat, jadi baterainya kondisinya gini yo, ngembun-ngembun basah gitu. Dan ternyata baterainya itu rusak, cuman rusaknya itu nggak permanen yo, jadi menipu gitu, jadi menipu. Terus di sini putel guys, mata nih asu ini guys, ini guys loh, hilang satu toh. Gini toh, ini kan harusnya ada satu lagi kayak gini toh, nih gini nih, itu hilang satu guys. Jadi ini yang buat kunci kontak on. Jadi ketika kunci kontak on, lampu indikator menyala, ini nempelnya di sini. Ketika mesin menyala, ini keisep, ini geser ke sini, terus gerakin yang ini. Nah gini, itu untuk RPM rendah ya. Jadi sistem pengisiannya, si alternator wajib mengeluarkan 12 volt ya, 12 volt. Ketika ini di sini, alternator wajib keluar 12 volt. Ketika putaran tinggi, alternatornya, mesinnya putaran tinggi, ini gerak-gerak gini guys. Nah, gerak-gerak pelan-pelan gini yo. Ini ilustrasi. Sebenarnya geraknya nggak sampai kelihatan gini. Makanya kalian sering lihat di sini nih, ada warna beda yo. Nih yo, yang sebelah sini pasti warnanya beda ya, karena geraknya dia cepat gini. Nah gini,
untuk menjaga supaya akinya nggak hancur, gitu kan. Supaya akinya nggak hancur, pengisiannya waktu putaran tinggi dia kecil, ketika putaran rendah dia ngisinya 12 volt gitu. Kenapa kok wajib 12 volt di putaran rendah, nggak kecil sekalian? Karena sistem pengapiannya di kuil ya, di kuil tertulis, aduh kuilnya bahasa Cina guys, biasanya ditulis 12 volt. Jadi si kuil itu minta arus wajibnya 12 volt. Kalau arusnya nggak cukup untuk ngidupin kuilnya aja, mesinnya nggak mungkin nyala kan gitu. Nah makanya dari sistem pengisian masuk ke sana 12 volt, masuk ke sini 12 volt ya kan. Jadi baterai itu dihisapnya kenceng saat starting ya guys, saat starter. Jadi ketika mesin start engine, si baterai itu mengeluarkan daya lebih banyak. Nah ketika mesinnya sudah nyala idle, dia minta lagi diisi supaya full. Ketika sudah full, regulator yang mengatur ya guys. Nah terus wah iki di dibahas ki muter-muter ngene iki guys yo. Muter-muter ke NNPE, tak kasih tahu aja. Baterai yang rusaknya nggak permanen kita bisa cek pakai multitester digital yo. Angka di sini di 20 yo, 20 volt karena kita mau cek di angka 12-an ya guys. Nah taruh aja di situ satu yo. Di bagian kabel hitam dapat negatif baterai, kabel merah dapat positif baterai. Oke, multitester kita nyalakan 0 sih guys. Nah isi baterai atau daya baterai sekarang 11,94 yo, 11,94, berarti baterainya sudah berkurang ya guys. Ketika start engine kita ora guys, kita yo segitu. Ketika kita start engine, baterainya drop tinggal berapa volt. Nah oke, makanya kalau baterai yang gini itu nipu guys yo, nggak teli yo guys yo. Jadi kan kalau di desa yo, kita ngeceknya baterai paling pakai kabel ya, sampai bundas-bundas yo. Pakai kabel dikonsletin, jret, genine gede, tapi kok di starter ra kuat. Nah kan pusing kepalamu toh gitu. Terus kamu ngecek pengisian juga gitu, ini dicopot. Kalau ini dicopot, udah dicopot mesinnya nggak mati, berarti sistem pengisian bekerja normal. 12 volt nyampe sini gitu, 12 volt masuk ke terminal baterai, tapi kepalanya dicopot, si perangkat yang di dalam itu masih terhubung semua. 12 volt juga ada di kuil. Dapat dari mana? Ada dari alternator tadi gitu. Makanya ramati mesinnya gitu. Tapi kan kalian nggak tahu ketika RPM tinggi itu keluarnya berapa. Belilah ya guys, multitester digital nggak mahal, mereknya opo terserah karepmu ya kan. Ngerawatnya yo hati-hati yo, jangan sampai jatuh. Walaupun murah kadang kita nyarinya susah ya toh. Dijaga, kalau udah beli dijaga. Nah jadi kalian bisa nyobain ketika RPM nya tinggi. Aku males nyurung iki guys, iki jane kena duripne wisan, tapi nyurung guys, lar tak duduhne tak praktekne yo. Dadak ndorong sapa ngewangi, kowe gelem dorong guys yang nonton iki ge. Dorong ora? Ini dicopot yo. Ini dicopot. Satu, si terminal negatifnya multitester taruh di plus baterai yo, terminal plus. Terus ini dicopot, si plusnya multitester taruh di kabelnya.
Nah, keluar berapa? 12 volt. Saat idle, ketika digas dia cuman sekitar 4 sampai 7 volt gitu guys ngecasnya yo. Nah, karena kalau di putaran tinggi itu kalau 12 volt terus akimu pasti mendidih, jadinya gini. Ya toh. Jadinya gini. Makanya kemarin tuh gara-gara itu sebenarnya awalnya dari sini di otak-atik ya kan, si dioda yang di alternator jebol semua 6 biji, 3 biji dioda positif, 3 biji dioda negatif jeblok ya guys nek wong Jawa. Nah ngono kuwi iki muter-muter ngene iki terus ya guys, kok rantai-rantai iki ya muter-muter ngene iki wis gur ngene iki tok guys. Pokoknya nek dibahas ki dalam satu unit kendaraan semua berhubungan loh ya toh. Ketika satu ada yang sakit yang lain ikut sakit no toh. Nah ngono, kabel busine bocor mobilnya berebet, terus piye sedalo gitu ya. Jadi sistem pengisian itu begitu tadi. Sebenarnya ada gambar tapi aku nggak punya gambarnya. Sebenarnya pengen tak jelasin juga guys di gambar teknik itu buat anak-anak yang sekolah ya guys. Lain waktu insya Allah tak buatin gambarnya. Insya Allah minggu depan kalau enggak bulan depan ada unit Kijang Doyok mau rakit kabel lagi, nanti tak buatin di sana. Oke guys, segini ya guys yo, gini ya. Muga-muga udah ngerti ya, orang ngerti yo terhibur nih guys yo. Konyol nih. Kayak gini tadi. Oke guys, sekian dulu dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat. Salam dari saya Arif Bayu Wicaksono yang bertugas. Salam mekanik desa paling konyol.